Shalom, saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya beri judul, Rahasia Melayani Tuhan, Pot Tanah Liat. Kadang-kadang kita berpikir, ketika kita melayani Tuhan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tekanan, lalu kita mulai berkecil hati. Kita mulai mengasihani diri sendiri. Kita mulai mengatakan, why me? Kenapa saya harus yang mengalaminya? Nyesel saya melayani Tuhan. Atau bahkan kita menerjunkan diri dalam panggilan Allah, lalu kita mengatakan, kenapa? Harusnya kan saya melayani Tuhan, mendapatkan semua yang baik, tapi kok justru saya dikhianati, didakwa palsu, atau bahkan mungkin sampai masuk penjara, menderita, dan kehilangan banyak hal. Saudara-saudara, mari kita melihat apa realita daripada melayani Tuhan. Di mana rahasia supaya kita terus bisa bertahan sampai kepada kesudahannya. Karena seringkali kita bisa melihat ada orang begitu banyak, begitu bersemangat melayani Tuhan, tapi kemudian ada titik di mana dia mulai bosan, ada titik di mana karena dia dipahitkan, dia mulai tidak menjadi setia lagi, lalu akhirnya dia mengatakan, saya menyerahlah. Atau bahkan dia menyerah dengan imannya. Mari pada hari ini kita melihat dari nats kita 2 Korintus pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ke-7. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam firman-Mu ini Engkau menyingkap rahasia untuk setiap kami bisa melayani Tuhan dan melayani Tuhan dengan benar, karena yang memanggil kami adalah Allah yang kekal. Kami bersyukur untuk kebenaran ini. Dan biarlah anugerah-Mu dinyatakan di dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ini adalah surat Rasul Paulus yang cukup jujur untuk menceritakan tentang penderitaan yang dia alami. Kalau kita melihat dari pasal pertama, bahkan dia mengatakan ada waktu-waktu di mana dia itu sudah menyerah. Dia itu sudah mengatakan, kami ini sudah seperti orang yang kelelep. Tetapi justru di situ dia katakan bahwa semua penderitaan ini ditujukan agar mereka tidak berfokus kepada diri mereka sendiri. Dan lalu kemudian di dalam pasal 4 dia berbicara mengenai sesuatu yang menarik, yaitu harta rohani di dalam bejana tanah, atau biasa kita sebut sebagai tembikar, ostrakios di dalam bahasa Yunaninya. Ostrakios atau ostrakinos itu adalah pot-pot tanah liat. Mari kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa rahasia sehingga dia itu bisa menyelesaikan pelayanannya, pertandingannya sampai pada akhirnya ketika dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan imanku dengan baik. Aku melihat mahkota yang Tuhan sediakan kepadaku. Bagaimana kita bisa mencapai ini? Tentu ketika saya berada di dalam posisi firman ini, saya melewati mungkin setengah dari umur saya adalah di dalam pelayanan sepenuh waktu. Dan saya berdoa bahwa bisa lebih panjang lagi. Mungkin 20, 30 tahun. Itu doa saya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dengan baik? Ada rahasia yang kita perlu tahu di sini.
Yang pertama, apa itu harta yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Apa itu pelayanan yang dipercayakan kepada mereka? Kalau kita melihat pelayanan ini, itu adalah Injil. Karena dikatakan dari dalam gelap bercahayalah terang, terbitlah terang. Dan supaya semua orang beroleh terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Di ayat 4 dikatakan tentang pelayanan yang berharga itu, yaitu Injil. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Harta yang dipercayakan kepada mereka, yaitu pelayanan Injil. Dan di ayat 1 juga disebutkan, oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Pelayanan untuk membawa cahaya terang Injil kepada orang-orang yang pikirannya telah dibutakan. Kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Inilah harta karun, harta yang berharga, the treasure, harta berharga tentang bagaimana Allah menjadi manusia dan menebus orang-orang yang berdosa. Injil adalah Injil yang agung, Injil yang bersinar, Injil yang membawa kemuliaan, Injil yang menakjubkan, Injil yang terbentang di sepanjang perjanjian baru. Inilah harta karun itu, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran di mana Kristus ada di dalam kita. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan yang menjadi misteri, rahasia yang berabad-abad lamanya. Tersembunyi tapi diberitakan kepada kita. Tetapi kemudian berita kabar baik ini ditaruh di dalam ostrakios itu atau ostrakinos, di dalam pot-pot tanah liat. Nah ini kalau kita melihat tembikar pada masa zaman abad pertama, tembikar atau pot bejana yang terbuat dari tanah liat itu dipanggang atau dibakar. Setelah dibentuk lalu kemudian dipanggang, dibakar, dan ini sifatnya sebenarnya sangat murah, sangat masif produksinya, umum dan mudah pecah. Kita tahu bahwa ini gampang saja diganti kapan saja. Jadi pada dasarnya pot-pot tanah liat ini artinya barang-barang yang sangat umum, sangat biasa dan tidak terlalu banyak harganya, tidak terlalu mahal dengan kata lain. Tentu kalau saudara melihat berapa banyak pot yang saudara miliki di rumah. Kalau saudara suka bertanam atau mempunyai bunga-bunga atau yang ada di halaman rumah, coba kita lihat, adakah kita menaruh pot-pot yang sangat mahal, bejana atau guci-guci yang mahal? Tentu tidak. Umumnya adalah pot-pot yang biasa, pot-pot tanah liat. Dan pot tanah liat ini adalah pot di mana kemudian saudara menaruh tanaman saudara di sana. Nah, coba kadang-kadang kalau saya mengirim bunga kepada istri saya, misalnya dia ulang tahun, karena dia senang bunga yang segar, saya pesan. Dan yang menarik di situ bahwa pot itu atau vasnya itu diberi pita oleh perangkai bunga itu. Itu sama seperti kita sekarang, hamba Tuhan, diberi pita atau dikasihkan jas. Tapi sebenarnya ini adalah pot tanah liat. Tidak terlalu bernilai, murah, umum, mudah pecah, mudah diganti, tidak berharga, tidak berguna. Dan ini sungguh menakjubkan saudara-saudara. Seperti bunga tadi, bahwa apa yang kita punya ini adalah sesuatu yang berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam pot, kita bisa melihat ya di dalam pot itu kalau kita taruh sesuatu. Di dalam masa kuno atau abad pertama, pot itu atau bejana atau tembikar itu bisa ditaruh barang-barang yang cukup berharga. Lalu kemudian disembunyikan, ditutup di dalam tanah. Jadi misalnya perumpamaan tentang orang yang
menyembunyikan talenta di dalam tanah. Bagaimana cara dia menyembunyikan talenta? Dia masukkan ke dalam pot, lalu dikubur. Karena buktinya ini terjadi pada waktu di Qumran, yaitu gulungan kitab Laut Mati yang ditemukan pada tahun 1946. Penemuan gulungan Laut Mati atau gulungan kitab Laut Mati, Dead Sea Scroll, yang terjadi di Qumran. Kita tahu kisahnya itu adalah seorang penggembala, anak kecil yang sedang menggembalakan kambing domba. Lalu kemudian dia melihat dombanya itu masuk ke dalam gua. Nah, dia takut. Di dalam gua itu gelap, ada ular. Sehingga dia mulai dengan cara melempar batu ke dalam gua itu. Ternyata dia kedengeran bunyi prang begitu. Wah, kok kayaknya ada yang bejana yang dikena batu, pecah. Lalu kemudian dari situ dia mulai berusaha masuk ke dalam. Dan betapa kagetnya dia ketika dia melihat bahwa di gua itu ada begitu banyak tembikar. Dan di dalamnya ada gulungan-gulungan yang sangat berharga. Dan itu ternyata adalah keseluruhan daripada gulungan-gulungan perjanjian lama. Dan ini salah satu bukti bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu adalah bukti otentik sejarah, bukan rekayasa, karena itu sudah ditulis sekitar tahun 100 sebelum Masehi, gulungan kitab itu setelah dicek usianya. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata bisa menyimpan benda-benda berharga, tetapi coba kalau misalnya kita tanam pot, ditanam bunga di pot. Kalau kita biarkan begitu lalu bunganya makin lama makin besar, kemungkinan besar bahwa pot itu bisa pecah. Dengan kata lain, menyadari sekali betapa rapuhnya bejana yang Rasul Paulus katakan, yaitu siapa? Kita. Tetapi pertanyaannya, kok bisa ya Tuhan mempercayakan harta yang mahal itu kepada kita yang tidak ada apa-apanya, yang umum? Kalau kita melihat di sini bahwa harta yang kami miliki itu di dalam bejana tanah liat. Nah, ini menarik lagi nih ayat ke-7. Ketika Paulus mengatakan bahwa harta yang kami miliki ini, sebenarnya dia pakai kata tempat sampah. Ember tempat sampah. Jadi bejana itu adalah tempat yang paling sederhana untuk benda-benda yang paling kotor. Tidak cocok ditampilkan di tempat umum. Tidak cocok kita pamerkan gitu sebagai pameran Gucci-Gucci yang mahal gitu ya. Gucci-Gucci yang diproses dengan cara yang sangat tinggi, teknologi tinggi, lalu berharga begitu mahal. Atau mungkin dengan lukisan-lukisan yang dipakai di dalam pot itu. Paulus tidak berbicara mengenai pot seperti itu. Tapi dia sedang berbicara mengenai pot untuk keperluan yang sederhana. Keperluan rumah tangga. Apa yang Paulus katakan supaya dia bisa bertahan? Bukan kepada potnya. Nah, inilah persoalan kita di abad modern. Kita terlalu banyak memoles pot itu. Kita terlalu banyak membuat warna-warna, hiasan-hiasan yang sangat artifisial sekali. Pot yang biasa, pot tempat sampah itu, lalu kita hiasi dengan segala macam. Kita terlalu banyak peduli dengan bentuk tubuh kita, dengan bentuk lahiriah kita, tapi kita lupa dengan isinya, yaitu harta karun. Bapak Ibu, mari kita lihat tentang bagaimana Alkitab kita ini didapatkan. Siapa yang menulis? Perjanjian Baru tidak ditulis oleh kaum elit intelektual di Mesir. Walaupun di sana ada seorang yang cukup hebat, Apolos namanya. Tapi Apolos tidak dipercayakan untuk menulis Perjanjian Baru. Apolos itu seorang yang sangat hebat, sangat fasilida. Tapi kenapa tidak? Padahal dia berasal dari sebuah kota elit di Mesir, yaitu Alexandria, di mana terdapat perpustakaan kuno yang terbesar di dunia pada waktu itu. Dan sayang,
bahwa perpustakaan itu sudah terbakar. Atau tidak juga Tuhan memanggil para filsuf-filsuf yang paling terkemuka yang berpusat pada waktu masa Paulus itu di Athena. Paulus pergi ke sana, tetapi di situ ada orang Epicureans, ada orang Stoik. Tetapi dikatakan bahwa Allah tidak memanggil mereka ini untuk dipilih sebagai penulis Perjanjian Baru. Tidak. Atau Allah tidak memakai seorang tentara hebat, penggerak revolusi yang berpusat di kota Roma. Tidak juga. Atau mungkin para pemuka-pemuka religius yang sangat jenius, yang berpusat di Bait Suci di Yerusalem. Tidak juga. Kita tahu orang-orang Yahudi Yerusalem yang paling besar itu Petrus rasulnya. Yohanes yang semuanya penuh dengan banyak kelemahan. Petrus bahkan pernah menyangkali Allah, menyangkali Yesus. Tidak ada satupun. Yang Tuhan pilih justru periuk-periuk tanah liat ini. Dia melewati, Tuhan lewatin itu Herodotus, sejarawan yang hebat, Sokrates, sang filsuf, atau Hippocrates, bapak kedokteran, atau mungkin Plato, filsuf Aristoteles. Oh, dia melewati semua, bahkan Euclid itu seorang ahli matematika, Archimedes, bapak mekanika, atau mungkin Hippocrates itu adalah astronom. Semuanya dilewatin. Cicero, ahli orator yang paling hebat pada waktu itu, atau Virgil, sang penyiar, semua dilewatin. Kenapa? Sederhana, dia mencari pot tanah liat yang sederhana, yang dari sudut pandang manusia mereka inilah orang-orang yang tentu jujur ya, adalah orang-orang yang tidak punya kesan yang sangat baik. Dan karena itulah banyak orang, banyak manusia, termasuk manusia modern sekarang, tidak lagi melirik kemuliaan Injil. Kenapa? Karena mereka melihat siapa yang membawa. Orang miskin. Aduh, orang kampung. Ya, orang yang kurang berpendidikan. Atau mungkin kalau mereka pun bergelar STH, ya sekolahnya mungkin akreditasinya tidak unggul. Itu yang terjadi. Kalaupun kita melihat ya, Paulus adalah cendekiawan. Tetapi sisanya coba kita lihat siapa? Para nelayan, petani, pemungut cukai, orang-orang yang bau, yang kotor, yang berdosa. Mereka adalah periuk tanah liat. Saudara-saudara, Tuhan melewati kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok intelektual yang sifatnya malah keras kepala. Kita tahu ahli-ahli Taurat itu justru sangat skeptik ketika melihat Yesus. Ketika melihat Yesus mengumandangkan tentang pengampunan dosa, lalu membangkitkan orang yang lumpuh. Mereka berkata, siapa orang ini yang berani-berani mengatakan dosamu diampuni? Bukankah cuma Allah di dalam Markus pasal yang kedua? Saudara-saudara sekalian, di sini apa yang Paulus katakan tentang kelemahan? Di dalam bejana tanah liat. Tujuannya kenapa dikatakan? Ayat 7 dikatakan supaya nyatalah kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ini rahasianya. Tadi rahasia pertama bahwa pelayanan itu adalah Injil. Itu yang hebat. Yang kedua, tujuan kenapa ditaruh di dalam pot, bahwa Tuhan mau agar semua kita yang dipakai Tuhan ini, yang dipilih Tuhan untuk melayani, untuk membawa Injilnya ini, menyadari kalau kita punya kelemahan, bukan artinya kita jadi punya alasan untuk malas, punya alasan untuk tidak mau bekerja keras. Bukan, Paulus bilang, kasih karunia Allah itu membuat kami semakin bekerja keras lebih daripada yang lain. Itu pun bukan karena kami, tapi karena kasih karunia. Ternyata saudara-saudara, tujuannya untuk mengatakan bahwa segala kekuatan yang hari ini kalau kami bisa tanggung, itu berasal dari Allah dan bukan dari kami sendiri. Jadi kekuatan yang melampaui
kemampuan kita, kuasa Allah yang menguasai kita yang sedang dipercayakan untuk membawa berita kebenaran ini. Dan kembali lagi, keindahan dari pot yang ada itu. Jadi pada hari ini kita bisa melihat, kalau kita mengatakan, aduh, aku hampir lelah, aku hampir menyerah. Bapak Ibu, jangan. Karena rahasia yang dikatakan oleh Yesus, satu, Injil yang dipercayakan itu adalah cahaya kepada kegelapan dunia ini. Kepada pikiran-pikiran yang buntu, yang tersesatkan. Yang kedua, bahwa kita dipercayakan berita Injil ini di dalam bejana yang sederhana. Memang betul, Allah memang merancang itu. Allah memang sengaja memilih kita. Supaya kekuatan yang kita dapatkan, kemampuan yang kita perlihatkan, hikmat Allah yang kita sampaikan, itu menjadi nyata. Itu bukan dari kekuatan kita, tetapi dari Allah yang memberikan kita anugerah. Dan kiranya ini akan membuat kita tidak menyerah, yang membuat kita terus percaya. Apa yang akan membuat kita kuat dan bertahan? Firman ini sendiri. Selama kita setia memberitakan kebenaran ini, Tuhan yang akan membawa orang-orang kepada kita. Jadi rahasia melayani Tuhan itu terletak kepada kesadaran kita tentang hidup kita ini adalah pot tanah liat, periuk-periuk, bejana tembikar yang sangat sederhana, sangat umum, sangat tidak berharga. Jadi jangan kita merasa, aduh, saya ini udah cukup kredensial. Satu kali saya ingat, ketika saya baru selesai pendidikan di Amerika, saya berpikir dengan modal pendidikan ini, saya akan membangun gereja. Wow, saya sudah bayangkan begini. Pasti jadi besar, pasti jadi hebat. Wah, khotbahnya dilatih oleh orang-orang yang pada waktu itu saya kagum dengan nama ini yang dulunya hanya saya baca buku, sekarang jadi dosen saya seperti C. Peter Wagner. Kagum. Dan saya berharap, wah pasti hebat ini gereja. Ternyata justru sebaliknya. Mengalami banyak tantangan-tantangan dan akhirnya sepertinya saya berpikir, wah saya gagal. Tapi di saat seperti itu, saya menyadari kebenaran firman ini. Bahwa bukan sayanya, tetapi Injil. Sejak itu saya berubah. Bukan seberapa pintarnya saya, walaupun kita tetap kerja keras. Tetapi seberapa besar dan setianya saya memberitakan kebenaran firman ini kepada jemaat. Dan kalau Tuhan membawa dan memberkati pelayanan itu karena kesetiaan terhadap firman. Orang datang kepada kebenaran. Orang bukan datang kepada tempat yang nyaman. Saudara-saudara, sebagai penutup, mari kita lihat ketika Yesus di dalam Markus pasal yang pertama. Dia berkhotbah tentang kerajaan Allah. Dia berkhotbah tentang Injil. Dia berkhotbah tentang keselamatan, pengampunan dosa. Lalu dia mengkonfirmasikan itu dalam bentuk tanda ajaib dan mujizat. Bapak Ibu, sejak itu orang berbondong-bondong ikut Yesus. Dan Yesus berusaha untuk menghindar dari tempat-tempat umum. Dia tidak mau karena sulit sekali, langsung ada banyak persoalan demi persoalan terjadi. Tetapi dikatakan dia menyingkir ke tempat-tempat yang sepi. Tetapi orang datang berbondong-bondong mencari. Kenapa? Karena kesetiaan kepada firman Tuhan. Jadi rahasia melayani Tuhan, untuk terus dipakai Tuhan adalah sadarilah. Pelayanan kita itu bukan tentang kita, tapi Injil. Tentang Kristus, pikul salib, bayar harga. Yang kedua, kita ini cuma pot yang sederhana, yang bisa pecah kapanpun. Kita bahkan bisa meninggal, sangat lemah, bisa sakit, bisa stres, bisa mengalami lemah mental. Untuk itu kita menyadari supaya kelemahan-kelemahan kita itu akan menunjukkan kuasa dan kebesaran
kebesaran Kristus dalam hidup kita. Kiranya ini akan mendorong kita semua, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, murid-murid Kristus, hamba-hamba Tuhan, untuk kita menyadari rahasia pelayanan itu, rahasia melayani Tuhan. It's not about us, it is about Christ. It is about the gospel, it is about the word. Kristus, Injil, dan firman-Nya, supaya nyatalah kuasa kemuliaan Kristus itu dalam hidup kita. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan setiap kami menemukan rahasia, menemukan harta yang sebenar-benarnya, yaitu Injil, Kristus, gambar Allah di dalam hidup kami. Dan itu yang kami nyatakan kepada dunia, supaya orang-orang datang dan dituntun kepada kebenaran ilahi. Di dalam nama Yesus, tolonglah setiap jemaat-Mu Tuhan untuk menyadari ini, sehingga kami menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak layak, tapi Tuhanlah yang telah memberikan kami harta karun ini. Dan ini adalah satu kehormatan, dan kami mau menjunjung tinggi kehormatan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.